Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 26 September 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Berpihak pada korban. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, setelah Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal atas perintah Herodes, maka Herodes mempunyai kegelisahan yang luar biasa. Herodes merasa menyesal, dan juga Herodes tidak tahu apa yang harus ia perbuat, karena segala sesuatu sudah terjadi. Penyesalan pasti terjadi di belakang, bukan di depan. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum kita memutuskan sesuatu, maka mesti kita pertimbangkan, kita pikirkan matang-matang, supaya ketika kita berkeputusan, maka tidak kita sesali. Demikian juga dengan halnya Tuhan kita Yesus Kristus. Herodes juga mendengar karya-karya besar, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Herodes sebetulnya senang dengan semuanya itu. Bahkan kalau saya berpendapat, Herodes mulai mengimani, tetapi Herodes tidak mau terus terang. Ya, karena masalah politik tentunya. Tetapi secara pribadi, secara iman, Herodes mulai mengimani Yesus Kristus. Dan tentunya juga tadi dengan cara mengagumi Yohanes Pembaptis dengan cara hidupnya, pengajarannya, kesederhanaannya, kecerdasannya, Herodes sangat tertarik. Tetapi dia dihadapkan oleh publik karena kepemimpinannya itu, sehingga dengan demikian seakan-akan ada dua pikiran di dalam dirinya, pikiran yang baik dan pikiran yang jahat, sehingga ia sampai memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan karya-karya Tuhan Yesus yang didengar dan juga diamatinya. Herodes merasa karya-karya Tuhan Yesus itu karya-karya yang baik, karya-karya yang luar biasa, yang berasal dari surga. Oleh karena itu, kita sebagai umat beriman, kadang-kadang juga kita seperti Herodes. Kita dihadapkan oleh pilihan di dalam kehidupan kita, memilih segala sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Maka kita dihadapkan dengan arus-arus zaman. Arus-arus zaman itu berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Dalam kehidupan sosial kita, di sana kita dihadapkan ada yang baik dan ada yang tidak baik, yang baik atau yang jahat. Maka sebetulnya kita harus memilih mana yang harus kita pilih, berpihak atau tidak berpihak. Maka dalam hal ini sebagai umat beriman, Yesus mengajarkan bahwa kita pertama-tama mesti berpihak pada korban, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang malang, orang-orang yang tak berdaya. Kita harus berpihak kepada mereka, supaya dengan demikian maka nama Allah, kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya, dan sebetulnya peristiwa itu sudah tidak bisa didiskusikan lagi, karena Yohanes toh sudah mati, sudah meninggal. Maka bagaimana menumbuhkan semangat Yohanes Pembaptis itu di dalam kehidupan mereka seharusnya, dan di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, sehingga dengan demikian semangat Yohanes Pembaptis untuk membaharui segala sesuatunya, mengatakan kebenaran, terus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Semangat untuk menyatakan kebenaran itulah yang mesti tumbuh dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian, walaupun secara ragawi, secara fisik, Yohanes Pembaptis sudah tidak ada lagi, tetapi semangatnya tetap hidup sampai saat ini. Dan itulah yang mesti kita hidupi sebagai orang beriman. Oleh karena itu, caranya adalah pertama-tama kita berpihak pada korban. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Yohanes menyuarakan kebenaran tentang perselingkuhan,
maka mungkin kita menyuarakan tentang sesuatu yang tidak beres yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Maka pertama-tama kita mesti berpihak pada korban. Siapa yang dirugikan? Itulah yang harus kita beri perhatian, sehingga dengan demikian orang-orang yang menjadi korban mendapatkan perlindungan dan mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menemukan semangat keberanian dalam diri kita menyatakan kebenaran di dalam hidup ini. Tuhan memberkati.